Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kita mulai dengan memohon kepada Allah supaya proses ini mendapatkan ridho darinya. Amin, amin. Kita meluruskan niat menuntut ilmu untuk bisa lebih mengenal siapa pencipta kita. Dengan mengenalnya kita semakin butuh sama kekuasaannya yang dimana kita sangat lemah dan sangat tergantung padanya. Karena tanpa mengenal tiada sayang sangat sulit untuk taat. Jadi jangan sampai kita nanti punya anomali, nambah ilmu, tambah perilaku yang tidak diharapkan oleh pencipta kita. Jadi kita jangan sampai seperti itu, karena kalau itu terjadi, semua yang kita lakukan ini hanya bermanfaat di dunia. Akhirat kita nggak dapat jabatan apa-apa, padahal kita akan lama di sana dan kekal di sana ya. Sehingga ini penting sekali memulai sesuatu, Allah akan melihat niatnya. Kalau niatnya hanya untuk dunia, ya Allah kasih. Tapi nggak ada jatah untuk akhiratnya. Kita di dalam pelajaran manajemen selalu disuruh melakukan kajian dan planning strategik jangka panjang. Tapi sayangnya ilmu ilmiah ini yang dimaksud jangka panjang hanya adalah ketika di dunia. Jadi untuk akhirat tidak termasuk dalam dimensi insaniah, dalam dimensi ilmiah. Sehingga kita harus melebihkan dari itu sebagai orang yang yakin bahwa setelah kematian ini punya makna kehidupan yang lebih berarti dari sekarang. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari rencana kita. Baik, saya akan sharing di layar. Menunggu PowerPoint-nya terbuka sempurna. Ya. Ini sekarang kita kuliah berarti mulai tanggal 22 ini ya. 22 Februari 2021. Baik, mudah-mudahan bisa saya tampilkan. Masih belum muncul ya? Sudah? Sudah bisa? Ya, oke. Baik, jadi belajar teknologi informasi ini memang memiliki, sebetulnya ilmu apa aja ya. Tetapi ketika bicara tentang teknologi informasi, kita akan ingat nanti apa definisi teknologi informasi ini. Dan kita lihat bagaimana teknologi ini adalah artefak. Artinya suatu buatan, yaitu buatan manusia. Walaupun ilhamnya, petunjuknya, anugerahnya dari Allah. Karena tidak akan mungkin manusia ini menciptakan komputer tanpa petunjuk yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Nah, kita melihat bahwa teknologi informasi menurut Dictionary of Information and Computer System, Information and Computer Science, ini adalah teknologi elektronik. Jadi dibatasi teknologi elektronik untuk melakukan akuisisi, yaitu mengambil data dari mana saja sumbernya, mau dari entry seorang operator, mau dari cek log, mau dari barcode, mau dari kamera, mau dari sensor, mau dari satelit, mau dari IoT, mau dari drone, mau dari radio, mau dari radar,
Apa saja, dari mana saja kita dapatkan, apalagi internet dan teknologi ini telah menghubungkan kita ke semua situs, semua titik, semua objek yang ada di muka bumi ini, maka itulah yang dimaksud akuisisi, memperoleh data. Mengapa kita berusaha berantusias memperoleh data? Karena data itu fakta. Jadi kalau namanya fakta, itu bukan rekayasa, bukan preferensi, bukan like dislike, tapi sesuatu kenyataan pahit ataupun manis. Seperti amal kita yang baik dan buruk nanti akan dibukakan catatannya. Jadi kita dicatat mulai amal yang sebesar biji zahroh sampai yang segede gunung Uhud, semua amal buruk baik tercatat dengan bagus di database-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akuisisi. Karena tanpa akuisisi, manusia bisa berkreasi apa saja di depan pengadilan. Manusia bisa menampilkan apa saja di draft tesisnya, sehingga tesisnya seolah-olah melaksanakan kebenaran, padahal hanya pembenaran. Orang bisa melakukan korupsi ya dengan pembohongan, padahal faktanya dia telah direkam, dia tertangkap tangan basah karena memang ada akuisisi. Kemudian apa selain itu? Diakuisisi karena perlu ada diolah. Kalau fakta itu kan sesuatu yang belum diolah apa adanya dari suatu peristiwa, dari suatu kejadian. Ya. Jadi dicatat, direkam, ditulis, direkord ya. Untuk diolah. Diolah menjadi apa? Diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berarti, bermakna. Jadi itu perlu pengolahan. Anda punya pengolahan apa saja? Banyak. Sebelum era komputer, kita sudah punya yang namanya deskripsi statistik. Bagaimana mengolah data, memaknai data, melihat tren data, melihat pola data. Bahkan sekarang teknologi cerdas sudah banyak itu untuk pengenalan pola apa yang disebut dengan deep learning, ya, pembelajaran dengan sangat mendalam dengan teknologi cerdas. Nah itu sebetulnya apa? Dia secerdas apapun, masalahnya yang diolah itu fakta atau sampah. Kalau pengolahannya bagus, tapi yang diolah adalah sampah, maka hasil pengolahan tidak lagi adalah sampah. Maka kita ingat prinsip GIGO, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, dia apain aja dengan orang paling profesional, keluarannya pasti sampah. Dan kalau keluaran itu sampah, sebagai policy atau kebijakan, atau sebagai peraturan, atau sebagai pengambilan keputusan, pasti sampah, pasti dan pasti itu sampah. Itu, ya. Kemudian setelah diolah apa? Disimpan. Karena apa? Suatu saat nanti kita memerlukannya lagi. Kenapa Anda ketika membuka rekening di bank, nomor Anda dicatat, nama Anda dicatat, akun Anda dicatat, supaya kalau nanti transaksi lagi, sistem sudah tahu dan mengenal siapa Anda. Kalau ada orang mencoba melakukan penetrasi terhadap akun Anda secara ilegal, mereka sudah tahu bahwa itu tidak sah. Jadi itulah penyimpanan. Dan penyimpanan ini harus disimpan di tempat yang paling mudah diakses dan tidak sulit mencari ke sana ke sini. Tersimpan dengan sistematik, dengan terorganisir, ya, dengan cara-cara yang elegan, sehingga aman, tepat waktu untuk digunakan, dan menjadi bagian yang sangat penting untuk kehidupan ini, terutama di dunia bisnis, organisasi, dan enterprise. Kemudian setelah disimpan ada kemungkinan apa? Untuk diproduksi menjadi informasi yang bermanfaat. Kan tadi masih fakta mentah itu. Misalnya kita dikasih tahu dari Badan
geometeorologi, data tahunan, suhu harian 1 tahun. Dikasih data seperti itu, bilangan-bilangan, Anda bisa apa? Wah Pak, ini membaca ginian, ngapain saya scrolling up, scrolling down, nggak ngerti maknanya. Ya itulah fakta. Akhirnya mereka bukan itu yang diberikan kepada kita. Yang diberikan apa? Yaitu ramalan cuaca. Apa yang akan terjadi. Padahal itu bahannya dari fakta. Bukan dari karangan manusia. Metodenya buatan manusia. Tapi faktanya, suhu dan sebagainya, itu takdir Allah. Takdir Allah, bukan Anda yang membuat ini hujan, bukan Anda yang membuat suhu sekian, gitu kan. Tapi metode untuk bahwa mengetahui fakta itu saya hitung dengan rumus-rumus matematika klimatologi, rumus-rumus termodinamika, pindah panas, itu buatan manusia. Nah, setelah jadi itu apa? Ini kan bermanfaat untuk manusia merencanakan kegiatan ke depan. Di luar negeri yang namanya ramalan cuaca itu menjadi penentu anak-anak SD, SMA, sekolah apa enggak. Jadi pagi jam 5:30 sudah ada informasi ke semua pihak. Cuaca hari ini begini, bahkan disarankan untuk sekolah lebih baik diliburkan. Itu di sana. Apalagi kan 4 musim. Nah, itu penting sekali ya. Kemudian didistribusikan setelah jadi informasi ini ke siapa? Ke pengguna, baik yang dekat, jauh, yang ada di lokasi geografi yang berbeda, itu didistribusikan. Supaya apa? Menjadi manfaat yang sifatnya massal. Berarti berbuat kebaikan massal. Kalau kita membohongi, berarti membuat pembohongan massal. Kalau kita ikut dalam pasukan hoax, menyebarkan hoax, kita adalah satu aktor yang menyebarkan kebohongan. Dan itu jangan dikira tidak diminta pertanggungan jawab. Ya, jadi bagi pengguna IT, jangan mentang-mentang pakai www, wirawiriwai, apa aja dibaca broadcast. Nggak dibaca lengkap di broadcast. Itu termasuk suatu tindakan yang ceroboh. Anugerah Allah berupa teknologi informasi digunakan dengan cara yang murah, dengan cara yang tidak memenuhi syarat untuk segera disebarkan sebelum kita membacanya dan meyakinkan itu isinya bermanfaat. Nah, itulah teknologi informasi menurut Ganten ya ini ya. Ini ada bukunya. Tapi tidak semua yang elektronik itu IT. Mesin elektronik, kalkulator, mesin jahit elektronik. Karena apa? Lihat fungsinya dulu. Kalkulator bisa menghitung, tapi bisa enggak mengambil informasi dari berbagai sumber? Satelit. Ya, enggak bisa. Bisa enggak menyebarkan ke tempat-tempat lain dari kalkulator? Enggak bisa. HP dulu enggak bisa. Sekarang HP sudah punya sistem yang terintegrasi dengan komputer. Jadi komputer itu apa? Teknologi untuk membantu komputasi. Sudah sangat tepat sekali. Apa itu komputasi? Melakukan suatu kaidah-kaidah matematik untuk mengolah bilangan. Kalau Anda masih penambahan mudah, perkalian mudah, akar mulai setengah sulit, logaritmik sulit, epsilon sulit, rumus persamaan kuadrat, persamaan polinomial, deret Taylor, ya, deret Fourier. Wah, kita suruh akar 77 aja saya kasih waktu 10 menit belum tentu selesai. Nah, di sini kita akui, ya memang manusia keterbatasannya di sini. Untung Allah kasih ilham supaya bisa buat teknologi komputer. Supaya Allah bisa melengkapi lagi kemampuan manusia ini dengan hal-hal yang di luar kesanggupannya sebagai manusia biasa. Jadi teknologi informasi itu merupakan penggabungan dari dua teknologi besar, yaitu teknologi komputer yang sifatnya membantu
komputasi dengan cepat. Apalagi kalau datanya ribuan, bahkan big data, biliunan, gigabiliunan, nggak bakal sanggup Anda. Komputer anak saya saja tahun sekitar 2003 menyelesaikan S1-nya di agrometeorologi. Itu aja dia untuk mengolah datanya ada yang harus 3 hari komputernya nggak boleh terinterupsi atau mati. Cuma perkara begitu aja udah sebegitu. Ramalan cuaca untuk seminggu, kalau dikerjakan dengan komputer laptop, untuk ramalan seminggu, Anda memerlukan sebulan lebih. Ya sudah bukan ramalan namanya. Itu komputer biasa, jadi harus pakai apa? Superkomputer. Itu cuma urusan komputasi loh ya. Belum urusan mengambil data dari tempat jauh. Mengirim data ke tempat yang jauh. Itu urusan apa? Telekomunikasi. Jadi kalau kita nggak menggabungkan keduanya, apa gunanya bisa menghitung dengan hebat, ya, menghitung dengan hebat, tapi nggak mampu mengambil data dari tempat jauh, mengirimnya ke tempat jauh. Jadi gimana? Ya sudah, bisanya cuman komputer sendiri, dinikmatin sendiri, dikagum-kagumi sendiri, tidak bisa membuat manfaat buat orang lain. Jadi itulah yang disebut teknologi informasi. Jadi kalau bicara teknologi informasi, pasti ada komputernya, pasti ada teknologi telekomunikasinya. Tanpa itu mustahil. Ya. Jadi kita harus memahami betul mohon maaf nih baterainya mau habis, saya pasang dulu. Jadi TI adalah penggabungan dari 2 teknologi besar yang dulu terpisah, yaitu teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Namanya adalah TI. Nah, itu tadi teknologinya. Apa yang dimaksud sistem informasi kalau gitu? Jadi sistem informasi di sini lebih dari itu. Karena apa? Kita bukan bicara hanya teknologi, tapi teknologi ini untuk apa? Siapa yang mengelola? Siapa yang mengatur? Apa tujuannya? Jadi ibaratnya Anda boleh aja punya uang banyak, beli teknologi informasi, tapi setelah itu tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengelola, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Seperti anjuran dalam agama Islam, al-haqqu bila nidam yakhlibu bil batili binidam. Suatu kebenaran tidak pakai sistem akan dihancurkan oleh kebatilan yang pakai sistem. Jadi jangan hanya mengandalkan, wah saya benar Pak. Iya benar, kalau nggak pakai sistem juga bakal dikalahin sama yang batil pakai sistem. Jadi harus ada sistem. Nah, disebutlah sebagai sistem informasi. Jadi sistem informasi itu apa sih? Saya gambarkan aja merupakan diagram supaya mudah diingat dan dipahami. Karena kalau pakai kata-kata, Anda ini sudah pada tingkat yang tidak harus menghafal, tapi memahami, bukan menghafal. Yaitu apa? Saya gambarkan sebagai pentagon, di mana sisinya menunjukkan komponen atau elemen sistem. Elemen fungsional sistem. Yang pertama, brainware, manusia. Jadi elemen sistem informasi itu harus ada manusia. Kenapa? Kalau nggak ada manusia, nggak ada yang ngatur. Ya, brainware mulai dari ahli data, ahli statistik, ahli berbagai macam ilmu yang bisa memaknai data. Kemudian ahli IT-nya, ahli komputer, ahli jaringan, ahli database, administrator database, pengembang database, programmer, web designer, web developer, ya, teknisi hardware. Ya, di situ semua ada yang disebut dengan official IT. Harus ada, kalau enggak siapa yang tanggung jawab nanti?
Nah, kemudian elemen kedua apa? Yaitu software. Apa itu software? Piranti lunak, ya, yang diperlukan untuk menjalankan suatu sistem informasi. Piranti lunak, kalau Anda ingat, komputer itu mesti ada satu operating system, kan? Anda beli komputer yang bagus apapun, kalau tidak ada software berupa OS, diinstal aplikasi apapun nggak jalan, dan komputernya tidak bisa diperintah apa-apa. Jadi di situ ada software operating system, ada software untuk aplikasi, ada software untuk bisa terkoneksi ke jaringan, ada software untuk pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif, seperti software NVivo untuk kualitatif, software seperti matematika, software seperti Mapleleaf ya, untuk kalkulus, matematik dan sebagainya. Ya, jadi ada aplikasinya. Jadi pasti kalau nggak ada software itu nggak akan bisa jalan komputer. Jadi harus ada sistem operasi. Elemen yang ketiga harus ada piranti kerasnya, yaitu hardware. Mengapa harus ada hardware? Karena sistem operation ini, sistem operasi tadi atau software itu diinstal pada komponen hardware. Jadi harus ada komputernya dulu, baru diinstal tuh. Nah, itu biasanya secara garis besar hardware itu cuma 3. CPU, harus ada prosesornya, Central Processing Unit. I/O devices, ada mouse, keyboard, layar, ya, untuk menampilkan informasi, speaker, mikrofon. Nah, sekarang sudah ada printer, plotter, layar lebar, ya, banyak sebagai sesuatu untuk menerima input dari luar dan mengeluarkan dari sistem keluar. Itu hardware. Yang ketiga apa? Hardware. Memori. Kenapa harus ada memori? Karena harus ada yang disimpan. Jadi 3 itu intinya kalau hardware tuh. Kalau enggak Central Processing Unit untuk pengolahan aritmatik, ya, dan logik. Kemudian ada I/O device, input-output device, ada memori. Ya. Nah, elemen yang berikutnya, keempat, adalah network, jaringan. Kalau dulu nggak ada jaringan, memang dulu nggak ada, dulunya gambarnya hanya segi 4, ya. Ya, sekarang ada network. Karena apa? Hampir tidak ada orang menikmati komputer tanpa terhubung ke internet. Ya. Nah, kemudian network ini kita mengenal banyak hal yang disebut dengan local area network atau LAN, biasanya antar gedung, ya, atau antar suatu wilayah area seperti kampus, ya, atau gedung bertingkat. Tapi kalau wide area network atau WAN itu sudah antar pulau, antar benua, ya, antar negara. Yang terakhir adalah yang disebut dengan local area network. Local area network, bukan local network, tapi adalah disebut dengan metropolitan area network. Kenapa? Karena di situ harus cepat dan harus mengizinkan orang dalam keadaan mobile tetap komunikasi, nggak harus stationer, sehingga pasti basisnya adalah koneksi yang menggunakan wireless, termasuk wide area network juga wireless. Karena kalau pakai kabel nggak bakal bisa kalau antar negara, ya. Nah, itu elemen yang keempat. Yang kelima apa? Dataware, datanya sendiri itu loh. Apa? Misalnya sistem informasi peramalan cuaca. Datanya apa? Pasti data tentang klimat, data tentang wilayah, data kecepatan angin, dan sebagainya. Pasti harus tersedia. Kalau enggak, dia nggak bisa memberikan ramalan. Nah, 5 elemen ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mendukung apa? Tadi itu yang di dalam ini. Data acquisition,
Nah, bagaimana data-data itu diambil, diperoleh, berapa sering diupdate, berapa cepat diperoleh, berapa teratur dia diperoleh. Nah, jadi yang warna biru pertama itu dari kiri adalah data akuisisi. Makanya masuk ke proses. Untuk apa? Diproses. Nah, diproses ini kan diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ada yang diproses, diolah dulu. Ada diolah langsung dijadikan info, disebarkan. Ada yang sebagian disimpan untuk kebutuhan di masa datang. Itu masuk ke data store atau penyimpanan data. Dalam pemrosesan pun kadang-kadang memerlukan data yang pernah disimpan, maka garisnya naik dan turun. Menyimpan, mengambil yang pernah disimpan. Kemudian atau menghasilkan info untuk disebarkan. Nah, yang ke atas, proses itu selalu melaporkan ke bagian kendali. Untuk apa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi. Misalnya serangan virus, hacking, dan sebagainya. Kekeliruan, kemungkinan pencurian akun. Contoh, kita memasukkan PIN 3 kali salah, sistem melapor 3 kali salah. Nonaktifkan kartunya. Jadi kartu kita langsung nggak bisa dipakai. Itu bukan menyulitkan, itu justru untuk melindungi sistem dia dari perbuatan yang akan mencuri atau mencoba-coba memasukkan PIN salah 3 kali berturut-turut. Ya, jadi makanya ada lapor naik, ada yang turun melakukan aksi tertentu. Ya. Oke, jadi apa arti sistem informasi ini? Sistem informasi mempunyai makna lebih besar daripada sekedar teknologi informasi. Kenapa? Kalau cuma beli teknologi informasinya permasalahan duit. Tapi kalau membuat sistem informasi, ini permasalahan tanggung jawab, permasalahan pengelolaan, permasalahan punya niat apa dan tujuan apa. Ya, permasalahan akuntabilitas. Permasalahan trustability, kepercayaan masyarakat. Kalau Anda nggak dipercaya, apapun selanjutnya yang Anda lakukan tidak akan dipercaya. Begitu ya. Jadi sistem informasi ini memiliki makna lebih besar. Kalau seseorang melihat, Pak, ini sistem informasinya bagus, pasti teknologinya bagus. Tapi kalau dia bilang, saya punya teknologi yang bagus, oke, silahkan aja punya yang bagus. Tapi sistemnya bagus nggak? Pengaturannya bagus nggak? Tujuannya bagus nggak? Itu ya. Ini semua menunjukkan bahwa buatan manusia aja itu menunjukkan itikat baik. Bagaimana dong yang menciptakan kita dan alam semesta ini? Nggak mungkin nggak lebih baik niatnya untuk kita. Ya, jadi itulah perbedaan teknologi dan informasi. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara sistem informasi, maka cara pandang kita ya seperti industri informasi. Walaupun secara fisik kita tidak membayangkan ada gambar pabrik, ada bangunan seperti pabrik, ada cerobong asap, ada tempat pembuangan kotoran dan sebagainya. Tidak memang. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak kelihatan. Kita aja nggak pernah ngelihat tuh bentuk bangunannya Amazon.com, Alibaba.com, mobilbekas.com. Ngelihat nggak bangunannya? Gimana yang disebut industri yang seperti ini? You don't see physical shape of industry, but you see the function of industry. Apa fungsinya? To transform input become output. Kalau industri mobil, mentransfer besi, karet, mika menjadi mobil. Bentuk pabriknya kelihatan. Ada CAD/CAM di situ, ya, computer aided design, computer aided manufacture, ada mesin-mesin pengolah. Ya, kalau di sini nggak kelihatan, kadang-kadang cuma dikoneksi ke HP, ke server yang ada di ruangan 2x2 seperti mobilbekas.com.
Cuma kamar 2x2, tapi pelayanannya ke seluruh orang Indonesia. Ya, itu industri. Karena apa? Dia punya input dan mengeluarkan output. Jadi kita harus memandang ini industri informasi, punya sistem dia. Cuman bedanya keluarannya bukan berupa keluaran fisik seperti mobil, TV, handphone. Tapi apa? Information. Dan information itu in digital form. Terserah mau dibentuk dari apa keluarannya. Mau gambar, mau kurva, mau animasi, ya, mau scientific view. Enak. Bisa punya banyak makna. Jadi makanya tidak salah kalau ada pepatah gambar berbicara 1000 bahasa, 1000 kata. Jadi jangan banyak ngomong, gambar aja yang bagus, sedikit lihat sudah ngerti maksudnya. Makanya saya di sini nggak mau definisinya pakai kata-kata. Ya, karena pemahaman yang paling penting. Oke, nah sekarang mulai kita menganjak. Kita di dalam buku James O'Brien membahas ada yang namanya socio-technological environment atau lingkungan sosioteknologi. Apa maksudnya? Kehadiran daripada teknologi dan sistem informasi ini ternyata berpengaruh kepada lingkungan. Ya, berpengaruh kepada lingkungan. Kalau dulu memang sudah banyak teknologi, tapi tidak seperti hadirnya teknologi informasi. Di dalam buku teori organisasi, organization theory dan perilaku organisasi, dulu itu yang berpengaruh cuma 3. Struktur organisasi, strategi manajemen, dan orang dan serta kultur. Tapi ternyata hadirnya teknologi dan informasi ini menjadi komponen keempat yang mempengaruhi semua proses bisnis. Coba aja Kodak didisrupted sama digital kamera. Bluebird yang paling jaya, paling top disikat sama Grab, Gojek. Dan banyak perusahaan lain di European atau di Amerika yang tidak mendayagunakan teknologi banyak dilibas, disrupted. Terus kenapa terjadi? Ya kehendak Allah. Kenapa? Kan ada 2 yang menjadi sesuatu yang pasti, yaitu kematian dan perubahan. Allah nggak akan mencabut nyawa seseorang tiba-tiba. Ada tandanya. Makin tua, rambut putih, walaupun disemir juga kaku tahu. Orang disemir itu kaku, mudanya itu kelihatan kaku. Karena nggak alami. Gigi sudah mulai protol, kekuatan dulu naik motor gagah, sekarang kehujanan dikit udah pilek. Terus bilangnya, kok tahu-tahu mati? Enggak, udah dikasih tahu. Kita aja enggak mau mempelajari perubahan. Apalagi ingat ulang tahun. Ingatnya cuma ulang tahun. Tidak ingat bahwa jatah hidupnya makin berkurang. Kan begitu. Selalu bersukaria, melupakan bahwa jatahmu hidup itu sedikit lagi. Apa tabunganmu untuk akhirat? Jangan cuma beli pizza, ya, beli roti tart, seneng-seneng sorak-sorak, lupa hidupnya sudah makin pendek, nggak makin ingat sama yang kuasa. Jadi tanda-tanda itu sudah nggak mungkin merupakan suatu hal yang tidak lain adalah perubahan. Jadi hanya 2 yang pasti di dunia ini, kematian dan perubahan. Orang nggak mau mengingkari perubahan, ya salahnya sendiri. Yaitu ada perusahaan-perusahaan banyak yang hancur. Nah, bisnis proses ini bisa bisnis yang profit, non-profit. Ya. Nah, gambar garis biru yang digambarkan James O'Brien, kenapa panahnya ini bisa ke dalam, keluar, dan sebagainya, tidak beraturan. Karena apa? Karena keempat elemen ini bisa berpengaruh tanpa diduga.
Seperti Bluebird kena korbannya dari IT. Seperti ojek kena korbannya dari Gojek. Kenapa? Seorang lelaki lulusan Harvard telah bisa membuat bisnis yang lebih aman, lebih pasti biayanya, lebih cepat, lebih traceable. Ya orang yang otak pendek ya paling mengeluarkan ilmu Tarsan, gitu, digebukin, dikeroyok, begitu. Kenapa? Karena secara logik nggak mampu mencari jalan keluar. Gitu. Nah, apa artinya ini? Jadi 4 itu bisa berpengaruh ke bisnis proses, baik yang buruk maupun pengaruh yang baik. Nah, dari bisnis proses, sebetulnya kalau sebagai suatu perusahaan mau mengadopsi, mau memikirkan bagaimana memanfaatkan struktur organisasi, strategi manajemen, kultur, dan manusia, serta teknologi yang hadir, dia harusnya membuat sesuatu sehingga dia itu memperoleh manfaat, bukan menjadi korban daripada IT. Itu. Sehingga disinilah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jangan cuma nerimo. Orang nerimo nggak pakai sistem, ya dikadalin sama yang batil pakai sistem. Ingat-ingat ya, Anda walaupun benar, tanpa sistem, Anda bisa dikadalin sama kebatilan yang pakai sistem. Oke, jadi inilah yang disebut dengan socio-technological. Artinya apa? Kita bukan berhadapan dengan sosio masyarakat saja. Kita berhadapan dengan hadirnya teknologi yang bisa berimplikasi buruk ataupun baik kepada kita. Jadi kita harus waspadai. Suatu perusahaan yang cerdas adalah disebut apa? Learning organization, organisasi yang pembelajar. Dia tidak sungkan dan dia tidak mabuk dalam kejayaannya, dalam zona kenikmatan, tanpa memikirkan ke depan apa yang akan terjadi. Nah, itu. Jadi learning organization akan lebih reaktif, akan lebih antisipatif, ya, berpikir futuristik, kreatif, inovatif, begitu. Ya. Nah, dalam teori komunikasi, Anda harus juga jangan malah menjadi korbannya orang telekomunikasi, malah jadi korbannya IT. Itu anomali banget menurut saya. Lulusan mana Pak? IPB. Apa itu? Komunikasi. Kok begitu kelakuannya pakai IT? Wah, itu merusak korps. Seharusnya Anda itu menggunakan IT untuk kebaikan, Anda malah jadi korban. Ya, oke. Nah, jadi pentingnya IT ini bagi organisasi itu dinyatakan dengan ekspresi yang berbeda oleh berbagai pakar-pakar IT. Yang pertama, James Bryan mengatakan, you like it or you don't like it, sooner or later, IT will influence your business anyhow. Jadi suka nggak suka, cepat atau lambat, IT akan berpengaruh kepada bisnis. And now it is a reality. Oleh Michael Hammer dan James Champy, company that cannot change the way it thinks about information technology cannot re-engineer. Suatu perusahaan yang tidak bisa merubah cara mereka berpikir tentang IT, tidak akan bisa merekayasa ulang proses bisnisnya, sehingga tidak memungkinkan perbaikan proses bisnis. Dia sudah dimakan oleh zona kenikmatan yang melalaikan. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Yang ketiga, Karl Albrecht menyatakan, a lesson from green caterpillar, usually a green caterpillar becomes bigger in quantitative way, rather than grows to be a butterfly in qualitative way. Suatu pelajaran dari ulat hijau, biasanya ulat hijau itu membesar hanya secara kuantitatif. Kenapa? Karena nggak gesit juga, makin gede ya tetap lambat jalannya, cari makannya ya di situ-situ saja, nggak bisa adaptasi sama lingkungan karena memang sangat terbatas gerakannya, hanya berubah fisik dan size-nya aja. Coba kupu-kupu yang tadinya ulat berubah jadi kepompong, jadi kupu-kupu yang terbang dengan gesit, bisa mencari tempat yang lebih
menguntungkan, bisa adaptasi, dan bisa melihat sumber-sumber potensi sumber daya yang menguntungkannya. Allah pun sudah ngasih petunjuk. Nah, jadi ini penting IT bagi organisasi. Sehingga saya ingin teruskan tadi bahwa suatu company yang tidak bisa merubah cara berpikirnya tentang IT, mereka tidak akan bisa melakukan re-engineering. Kenapa? Karena re-engineering itu kan bagaimana melakukan perombakan proses bisnis yang kompleks, sulit, lama, bertele-tele, birokratis, menyulitkan, syarat dengan kedekatan kawan atau tidak kawan, syarat dengan orang-orang yang menguntungkan saja. Nah, nggak bisa, karena apa? Dia udah terjebak dalam zona kenikmatannya. Jadi kita harus bisa melakukan re-engineering setiap saat supaya perusahaan kita tetap survive. Ya. Nah, yang disebut re-engineering itu bukan sekedar otomatisasi, Pak, semuanya kita otomatisasi dengan komputer, bukan begitu. Nanti akhirnya jatuhnya apa? Anda beli IT, tapi nggak ada tujuan, nggak ada pengelolaan, nggak ada perencanaan. Jadi gimana dong? Rasionalisasi juga harus dilakukan. Jadi bukan hanya vertikal, bukan hanya horizontal, tapi dia adalah diagonal. Artinya apa? Anda itu melakukan re-engineering dengan melakukan feasibility study dengan rasionalisme. Apa tujuannya? Apa manfaat yang dikehendaki? Apa kebaikan yang akan diperoleh? Dan akhirnya merumuskan kalau begitu kita mengadakan sumber daya informasi, hardware, softwarenya, dataware-nya, brainware-nya, untuk tujuan yang jelas. Nah, namanya baru re-engineering. Ada orang yang senangnya manggil pakar IT, wah suruh kasihin ceramah motivasi tentang IT. Habis ceramah nggak mau beli hardware. Kenapa? Mahal Pak, ini Pak. Lah itu sukanya cuma bermimpi, memanggil pakar, tapi nggak berani ngikutin pakar. Ada yang hadir melihat IT, nggak minta saran. Akhirnya salah praktek. Ya, tidak mengundang pakar. Nah, itulah re-engineering. Sekarang ini perusahaan yang tidak mampu berbuat re-engineering tidak akan mampu melakukan kompetisi. Ya. Jadi peran teknologi ini dijelaskan dalam satu situs yang memang memberikan penjelasan tentang teknologi ini, bahwa teknologi ini memang adalah technical means, alat bantu teknis manusia yang memang merupakan khalifah, ya, yang diberi amanah merawat alam semesta ini untuk mengimprove their surrounding, ya berarti lingkungannya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Dideklar oleh Allah di depan para malaikat itu berarti bukan suatu peristiwa yang sembarangan itu. Dideklarnya di malaikat lagi. Jadi itu. Tapi ini juga merupakan pengetahuan bagaimana kita bisa menggunakan tools mesin. Berarti dari definisi itu aja ada dua hal. Anda tidak akan bisa melaksanakan sesuatu tanpa bantuan teknis. Menghitung, meramal, wah lama. Kemudian juga harus punya pengetahuan bagaimana menggunakan itu. Kalau Anda nggak bisa menggunakan software NVivo, jangan ngomonglah data kualitatif lah. Pasti sulit Anda akan melakukan itu. Ya, kemudian ya engineering, in general, dari Ensiklopedia Britannica tahun 74. Jadi kita bicara engineering itu in general. Menciptakan, to create. Jadi engineering adalah professional art of applying science to the optimal conversion of the resources of nature to benefit of man. Jadi tujuannya apa? Untuk manfaat manusia. Jadi kalau kita menurut ensiklopedia aja, kalau kita menggunakan IT ini untuk tujuan
yang justru membuat manusia jadi rusak, itu Anda aja sudah tidak taat asas ilmiah. Apalagi taat azas ilahiyah. Yang ilmiah aja Anda sudah nggak ilmiah, padahal Anda orang kampus. Tapi nggak ilmiah, kenapa? Anda lupa definisinya dari awal, Britannica. Ya. Nah, jadi kita memang harus menggunakan IT ini, harus ada paradigmanya. Apa itu paradigma itu? Yaitu suatu kerangka mental frame yang dimana menjadi rujukan, ya, rujukan bagi kita dalam berpikir dan berbuat. Tanpa ada paradigma, kita nanti sembarangan, nggak punya pola kita. Ya, kita nggak punya pola. Nah, jadi apa saja paradigma yang harus kita bentuk di sini? Paradigma dalam utilisasi TI, sebetulnya saya juga salah mengatakan paradigma baru. Harusnya paradigma sejak awal pun sudah harus ada. Ya. Jadi yang pertama apa? Apa sih visi dan misi manusia? Visi manusia mencari, ya, mencari ridho Allah. To seek for Allah's mercy. To seek for Allah mercy. Ya, sekarang kalau Anda kira-kira berbuat sesuatu yang Allah nggak ridho, apa gunanya? Nggak punya kredit poin tahu di akhirat. Nggak punya kredit poin. Apa gunanya tempat tinggal yang kita akan selamanya tinggal di mana? Di sono. Jadi kalau ada orang punya visinya selain itu, Allah kasih dia, tapi hanya untuk dunianya. Akhiratnya dia nggak punya jatah. Sama aja guru besar kayak saya, dosen naik pangkat, ngumpulin semua paper, pengajaran, pernah jadi pembicara di mana dikumpulin. Tahu-tahu sama yang nilai dikatakan, ini bukan keahlian Anda tidak diwajibkan di sini. Anda kan ilmunya komunikasi. Kenapa penelitiannya mengenai yang lain? Loh, Pak, itu kan paper ilmiah juga. Iya, tapi definisi yang dimaksud di sini pengadilan Tridharma itu ada kriterianya. Kalau Anda nggak memenuhi itu, ya dianggap Anda nggak punya kredit. Jadi paper Anda yang ini dibuang. Sampai ada yang nangis tuh, dikembalikan oleh dikti. Yang kumnya tadinya sudah mencukupi, dipangkas sampai berkurang 31 poin dari sebelumnya. Manusia aja enggak mau menerima amalan dari seorang dosen yang enggak sesuai dengan misi dan tupoksinya. Apalagi Allah. Ya, nah itu visi manusia. Lalu misinya apa? Misinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin manusia untuk ibadah kepada. Jadi misi kita apa? Ibadah. Ibadah inilah yang luas. Apa saja yang membuat Allah senang, ridho, itu ibadah namanya. Dan ibadah itu jangan menurut definisi kita. Menurut kita ibadah, kata Allah bukan ibadah. Kamu sholat tapi niatmu untuk menang pilkada. Enggak. Aku enggak butuh saingan dalam sholat. Anda sodakoh sana sini. Tujuannya untuk mendapat pemungut suara yang banyak. Kata Allah enggak ada pahalanya. Gitu. Ya. Jadi harus semua ibadah. Kemudian yang kedua, visi dan misi kesejahteraan umat. Jadi Anda menggunakan IT ini untuk apa? Tadi ntar ya, yang pertama dulu yang hijau tadi. Jadi menggunakan IT apa? Ya niatkan untuk membuat ridho Allah. Apa? Gunakan IT itu untuk membuat Allah senang. Apa? Sebarkan kebaikan. Bagikan hasil riset Anda yang manfaat. Jangan pelit. Apa-apa paten. Kepaten duluan Anda baru tahu rasa tuh. Ya. Yang generous lah.
Wong semua ilmu dari Allah aja pakai pelit. Ya, cari ridho Allah. Dan usahakan semua menggunakan IT, mengembangkan IT untuk apa? Beribadah kepada Allah. Beribadah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Begitu. Kemudian, makasih ya Mbak. Kemudian yang kedua, visi dan misi kesejahteraan umat. Anda menggunakan IT untuk apa? Ada yang memang sih untuk kebaikan, tapi kebaikannya cuma untuk dirinya. Ada. Nah yang lebih bagus lagi apalah? Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Bergotong royonglah dalam ketakwaan. Jadi kalau Anda melakukan suatu usaha atau suatu apapun untuk nolong orang, supaya orang bisa maju, supaya orang bisa berkembang, supaya petani jangan dimarginalkan. Nah, Anda rela apa kalau petani itu diblok oleh para tengkulak sehingga nggak tahu harga produk mereka di luar. Mereka langsung ditebas ya di pohonnya. Kalau mereka bisa dikasih akses ke pasar, mereka bisa diakses ke internet, cari bibit sendiri, cari pasar yang lebih menjanjikan oleh mereka sendiri tanpa terlalu banyak intervensi tengkulak atau middleman. Memang tidak middleman semua middleman buruk, tapi memberi kesempatan kepada petani untuk melihat pilihan-pilihan di mana dia bisa berbisnis dengan menguntungkan, itu termasuk menjadi bagian yang membuat mereka lebih merdeka. Ya, lebih merdeka. Jadi orang FEMA ini saya paling senang di IPB karena apa? Ada yang memperhatikan tentang komunikasi untuk pertanian. Jangan terus petani itu mentang-mentang, oh memang nasibnya marginal, jauh dari akses dari kota. Ya memang nasib lah. Oh, itu namanya Anda alih-alih cari alasan untuk tidak mau mendidik mereka. Cari alasan untuk tidak mau mengajarkan IT kepada mereka. Ya. Kan memang manusia ini ada yang diciptakan marginal, ada yang lebih. Lalu yang marginal gimana? Yang lebih menolong yang marginal. Kan itu fungsinya. Bukan untuk mengatakan udah nasib lah. Nah, jadi pakai IT apa? Buat blog, misalnya blognya apa? Cara berbudidaya tiram. Wah, ditaruh di web. Banyak orang lihat, ikut. Berhasil mereka. Keberhasilan mereka itu jangan dikira tidak mengadatkan pahala buat Anda. Pahala Anda nggak dikasih tahu aja sama Allah. Itu. Bagaimana salah satu disertasi kakak kelas Anda ya, bagaimana dia membuat sistem anak yang punya sakit apa yang disebut dengan sakit apa itu yang reaksi berlebihan itu namanya apa itu? Dia jadi anak autis, Prof. Autis. Nah, Autis. dia ternyata baru tahu setelah dia itu sidang berapa kali, dia ternyata anaknya autis. Jadi dia tidak ingin ini dia pendam sendiri, dia ingin berbagi dan dia menemukan komunitas itu. Dan akhirnya tahu mereka mengobatin di luar sekedar dokter. Kenapa? Mereka sharing satu sama lain. Bahkan resep-resep manajemen dokter ditemukan oleh mereka sendiri di kalangan mereka sendiri. Itu namanya kesejahteraan umat. Buat tentang itu, kajian tentang itu. Dia tuh dalam kasus itu membuat suatu media, ya, media sosial untuk para yang punya penyakit autis. Jadi mereka bisa sharing karena mereka sesama, mereka nggak malu saling curhat. Itu yang disebut dengan visi dan misi kesejahteraan umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian di antara manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Coba kalau pakai IT itu ada dasar itu aja, udah punya kredit poin Anda untuk akhirat. Tapi kalau sama sekali tidak, cuma untuk keren-kerenan supaya dibilang nggak tinggalan zaman, zero kredit for your akhirat. Apalagi
di sana nanti. Ya. Nah yang ketiga, visi dan misi organisasi enterprise. Ya kita di dunia ini tidak hidup sendiri. Hidup bersama lingkungan. Organisasi terkecil apa? Yaitu keluarga, teman, tetangga, kantor, tempat kita bekerja. Jadi gimana? Bagaimana Anda itu bisa menempatkan pemanfaatan IT untuk keuntungan Anda dan keluarga? Sekarang yang punya anak aja, peduli nggak anaknya ngakses YouTube apa aja? Ada seorang orang tua itu, anaknya sudah diajarin, kamu ngakses ini nggak tak izinin lagi. Cari ya yang bagus, yang ini. Anaknya nurut. Nah sekarang kita pakai IT aja kalah sama anak. Jadi nggak ngerti mana yang bagus, mana yang enggak. Terus kemudian di kantor. Anda kan harusnya menggunakan IT itu untuk bisa bekerja dengan prima di kantor itu. Bekerja dengan lebih bermanfaat di kantor itu untuk Anda sendiri, untuk teman-teman di kantor. Sehingga memang Anda cari uang di tempat yang berkah. Dan membuat keberkahan di kantor itu dengan pemanfaatan IT. Nah, saya kira kalau ini menjadi paradigma kita dalam menggunakan IT, nanti apapun urusannya, Anda berbisnis kayak, mau jadi pengajar dengan menggunakan Zoom kayak, mau jadi pengajar dengan YouTube kayak, Allah udah catat niat mulianya itu loh. Sehingga punya credit point. Jadi bayangkan kalau Anda bekerja tadi tanpa ada niat untuk memberikan manfaat bagi lingkungan Anda, maka ya disayangkan perkembangan teknologi tidak meningkatkan kemampuan kita membuat manfaat lebih bermakna. Baik. Nah, jadi kalau Anda lihat, kenapa sih kok ada sistem informasi? Kalau kita lihat kepada jenjang tertinggi, manusia itu sebagai pengelola bumi, sebagai khalifah, maka sistem informasi ini, kan tadi saya katakan, mengubah data menjadi informasi. Nah, data itu adalah kumpulan fakta-fakta. Fakta-fakta ini disimpan dalam data store, ya, tempat penyimpanan database, namanya database. Ya, sekarang Anda sudah tahu namanya istilah database kan. Nah, kemudian bahkan di tempat Anda saya dengar lewat anak saya yang juga dosen di sana, Ibu Anissa, itu kan sudah banyak yang mulai belajar big data itu, big data analitik. Ya, apa maksudnya? Datanya makin besar, fakta makin besar. Kita harus punya kemampuan analisis sehingga bisa memanfaatkan data itu menjadi informasi. Ya, jadi data ini diolah dengan sistem informasi menjadi informasi. Sesuatu yang bermanfaat ya dan bermakna buat pengguna. Nah, setelah informasi ini setelah bermanfaat dan itu bisa dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan dan aksi, terus kemudian perencanaan, berarti itu bukan sekedar informasi, tapi sudah mengetahui pengetahuan. Karena di situ ada pengetahuan yang sifatnya informatikal, tapi ada informasi yang sifatnya applicable, bisa diaplikasikan untuk suatu apa? Oke. Mungkin apa? Koin? Di mana koin? Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan aksi. Itu disebut knowledge. Namanya ada sebetulnya, bukan hanya informasi, tapi KMS, Knowledge Management System. Jadi lanjutan dari sistem informasi. Nah, inilah yang tertinggi. Orang bisa memaknai suatu fakta, bisa mengerti suatu fakta, dan bisa menanyakan fakta tadi menjadi aksi, pengambilan keputusan, kebijakan, perencanaan, ya, jadi pengetahuan.
Namun setelah itu apa? Robot pun bisa punya knowledge robot. Kan robot untuk menjaga apa itu traffic light, robot untuk rumah tanaman, robot untuk memberi pakan ikan. Ada. Lalu sekarang apa Pak bedanya robot dengan manusia? Robot buatan manusia, manusia buatan Allah. Nah, manusia di atas knowledge dikasih apa? Kearifan. Dikasih kepedulian. Dikasih empati, simpati. Intellectually, emotionally. Nah, jadi apa? Anda jangan mau cuman setingkat sama robot. Anda kan punya pertimbangan. Saya itu sudah punya program. Sebetulnya kalau mahasiswa saya kasih tugas, nanti ada UAS, ada UTS. Terus saya punya berapa persen untuk AS tugas, AS ujian. Lalu dapat nilai itu sekian A, B, dan sebagainya. Taruhlah saya akhirnya sistem itu menginstruksikan komputer 80,0 ke atas A, 75,0 ke atas sampai lebih kecil 80 AB. Itu kalau saya serahkan komputer penuh, sebetulnya saya sudah selesai. Nggak perlu lagi kan. Saya ikut-ikut di situ. Tapi saya kan bukan robot. Saya manusia khalifah. Punya kelebihan dari komputer. Punya apa? Empati, simpati, wisdom. Jadi gimana? Saya cek dulu tuh nilai-nilai. Ada yang nilainya 79,99. Kalau dibuletin 80. Kok AB? Protes mahasiswanya. Pak, saya 80 kok AB. Ya sebentar saya cek dulu. Saya lihatkan Excel aslinya. Anda sebetulnya dapatnya 79,99. Makanya AB. Dari situ saya punya pengalaman, ya Allah, apa sih susahnya ngasih beda 0,001 ngasih A. Kenapa? Ya komputer nggak punya hati. Saya punya hati. Saya punya pertimbangan. Mahasiswa ini hadir rajin, kerjain tugas rajin. What's the problem to give only deficit 0.001 to be A? Saya cek dulu, lalu saya akhirnya lakukan koreksi. Sedangkan di dalam matematik aja ada kemurahan kok, rukhsah. Apa? Kalau mau pembulatan ke atas, itu setengahnya ke atas, dibulatkan ke atas. Yang di bawah setengah, dibulatkan baru ke bawah. Matematik aja punya rukhsah, masa saya manusia ngikutin robot. Gitu juga mencuri. Ada yang mencuri, nyuri ayam dibakar. Nggak ngelihat dia tuh nyuri ayamnya kena apa. Kelaparan kayak sudah lapar banget, nggak bisa beli. Kan beda dengan robot. Robot nggak punya perasaan. They don't want to know but why you make mistake like this. They don't want to know. Tapi kan Anda nggak itu anugerahnya. Anugerah Anda itu bukan hanya knowledge loh. Wisdom, empathy, sympathy, concern. Ya, mengampuni. Robot dia nggak bisa mengampuni, dia taat rumus. Lalu kalau Anda kayak robot, berarti Anda sudah menurunkan diri Anda dari khalifah menjadi robot. Salah Anda sendiri. Khalifah itu pangkat tertinggi, malah nurunin dirinya sama dengan robot. Nggak punya hati. Jadi beramal tanpa hati. Bayangkan tuh. Bayangkan kalau saya ngajar tanpa hati. Gimana caranya? Anda ngerti nggak ngerti, saya nggak peduli. Yang penting kejar tayang. Ya, jadi sebagai pengelola bumi tetap gunakan kelebihan Anda di atas mesin. Jangan mentang-mentang. Ini ada. Ya, jangan mentang-mentang Anda sesuai dengan tahapan kemajuan ini, Anda perilaku Anda menyerahkan semuanya kepada robot. Sekarang yang kasihan dosen-dosen yang naik pangkat atau nguruskan paper, dicek sama software namanya Trunitrin.
Trunitinnya kalau dia banyak kesamaannya dengan paper lain di atas 10%, dia langsung di drop. Ya, saya bilang itu mereka memutuskannya hanya berdasarkan software. Iya, Pak. Sekarang software itu seteliti manusia enggak? Misalnya yang disebut meniru itu ternyata ada paper setelah dia. Kalau paper yang dipublish setelah dia kan enggak mungkin dia mencontek dari yang setelahnya. Pasti kalau mencontek dari yang sebelumnya. Yang kedua, yang dicontek apanya? Apa kesamaan katanya doang atau idenya? Rupanya semua diserahin sama komputer. Banyak dosen jadi korban tuh, Mas. Marah-marah tuh dosen. Kita di Fateta, waktu saya ada di dekan, nggak boleh cuma Trunitin. Cek dulu apa di Trunitin yang membuat dia segitu. Ternyata dia itu nulis di dia publish di mana gitu ya, di tempat yang tidak formal, bukan paper lah, seperti research gate dan sebagainya gitu. Nah, karena dia sekarang nyerahkan ke jurnal, ya ada yang kok kesamaannya 90% ya, ternyata paper dia sendiri yang sama. Ya gitu-gitu kan harus diintervensi manusia, mesin mah nggak ngerti. Baik, nah jadi yang terakhir, ini tadi sudah ya untuk kemanfaatan manusia itu contoh-contoh aja tadi. Sudah. Oke. Enterprise tadi sudah. Ya, jadi saya hanya memberikan contoh aplikasi-aplikasi. Sekarang kalau kita lihat di perusahaan aja, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memang memanfaatkan IoT untuk penyortiran buah, untuk fabrikasi, desain, manufaktur. Jadi manusia bukan sebagai pekerja keras lagi, mereka desainer, mereka quality control. Ya, saya dulu masih membubut dengan mesin bubut sendiri pakai tangan. Praktikum saya tahun 80. Sekarang ya nggak mau saya suruh gitu. Ngapain? Udah ada robot yang lebih pinter kok. Yang melakukan itu dengan konsisten. Masa gituan dikerjakan khalifah. Kapan saya mau ngaji? Kalau tiap hari kerjaannya kayak begitu. Kapan saya mau berpikir kreatif? Kalau kerjaannya tiap hari bubut terus. Itu. Kolaborasi dengan tim lain ya, sistem video conference kan bisa manfaat ya. Perencanaan wilayah, mengetahui potensi wilayah. The internet site reports that the system is located to be found. Ada apa ini? Oke. Maaf ya, nggak tahu ini kenapa. Ini juga menu-menu untuk mengambil keputusan, sudah jarang menggunakan tulisan, semua simbol-simbol. Jadi lebih mudah instruksinya, tren bisa kita cari, kan manfaat bagi organisasi juga ya. Daripada angka-angka ya mendingan seperti inilah. Ya, bisnis sistem pada Pintesirat Produce untuk ayam juga sudah mulai memanfaatkan IT. Sekarang hampir semua perusahaan menggunakan IT ya. E-bisnis juga sama. Ya. Sampai mereka kepada breedingnya, penetasannya juga udah menggunakan itu. Ya. Mereka juga pertemuan dengan perusahaan lain. Ya, di sini executive report system sudah dalam bentuk kurva, pie chart, diagram batang dan sebagainya. Jadi lebih mudah didiskusikan. Nah, kesimpulan saya, memang paradigma pendayagunaan teknologi informasi itu haruslah mengedepankan visi dan visi manusia sebagai kelola cerdas, visi dan misi kesejahteraan manusia secara kolektif dan berkelanjutan. Kemudian visi dan misi enterprise atau organisasi dalam perbaikan proses bisnis. Kita dalam kehidupan berumah tangga pun ternyata memerlukan IT supaya ngerti perkembangan, supaya mengerti mana yang baik untuk anak kita ataupun kita sendiri, pandai memilih dan memilah untuk melakukan apa? Berbagai kemanfaatan dan kesejahteraan yang maksimal bagi lingkungan
universal, yang apa? Yang bermartabat dan terpuji. Dengan paradigma tersebut, perencanaan pembangunan dan pengembangan TI dan SI harus memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur bagi individu maupun organisasi, sehingga tidak boros, kontraproduktif, dan salah sasaran. Pelayanan masyarakat yang prima dengan berbagai dinamika kultur, budaya, perkembangan teknologi, dan tuntutan global menjadi peluang dan tantangan sekaligus target pendayagunaan TI dan SI yang baik di masa mendatang. Apa kontemplasi buat kita? Teknologi yang hadir di depan kita haruslah kita syukuri dengan lebih banyak mau berpikir, mencari tahu, menyelidiki, dan mewujudkan amal mulia dan kemanfaat universal sekaligus memusnahkan kemungkaran dan kebodohan atau kejahilan. Nah, ingat bahwa teknologi hanyalah alat bantu manusia, bukan tujuan manusia. Jadi tidak ada orang ingin ada di WC berlama-lama, karena akan ditinggalkan. Tapi manusia adalah pengelola dan punya tujuan. Jadi jangan menurunkan harkat martabat Anda sebagai teknologi, tapi sebagai pengguna teknologi untuk melaksanakan visi dan visi tadi itu. Apalagi menjadi budak teknologi. Nah, demikian perkuliahan yang saya bisa berikan.